Di masa sekarang, seharusnya perempuan tidak lagi menjadi terbelakang dengan stereotip-stereotip lama yang mengekang. Makanya, saat ini banyak seruan kesetaraan gender yang sering diutarakan. Karena pada nyatanya kesenjangan itu masih ada. Dan yang bikin jadi pertanyaan, apakah kesetaraan itu hanya ilusi belaka? Hai teman-teman, kenalin aku Devina, mahasiswa dari Universitas 11 Maret. Dan sekarang kalian lagi dengerin mini podcast aku yang judulnya Kesetaraan Gender dalam Kepemimpinan Perempuan. Sebelumnya, aku mau cerita sedikit. Jadi gini, aku buat video dengan judul ini awalnya kepikiran sama omongan temen aku. Waktu masih awal cari-cari kuliah dulu, ada nih salah satu temen aku, dia laki-laki, bilang, "Kamu ngapain sih ngejar pendidikan aja sampai kayak gitu? Toh nanti cewek cuma ada di dapur." Jujur, pas denger itu awalnya agak shock sih. Cuman, oke. Mungkin itu sudut pandang dia sebagai laki-laki. Padahal nih, perempuan itu bisa jadi apa aja. Jadi anak, kakak, istri, menantu, ibu yang sekaligus menjadi wanita karir, atau bahkan jadi pemimpin dalam suatu perusahaan, bahkan di pemerintahan. Makanya dari hal itu sekarang aku tahu kenapa sekarang ini banyak banget seruan terkait kesetaraan gender. Emma Watson misalnya. Siapa sih yang nggak tahu Emma Watson? Di bulan Juli 2014 lalu, Emma menjadi duta besar luar biasa PBB. Dan 2 bulan kemudian, dia meluncurkan kampanye menentang kekerasan dan diskriminasi terhadap perempuan. I was appointed as Goodwill Ambassador for UN Women 6 months ago. And the more I've spoken about feminism, the more I have realized that fighting for women's rights has too often become synonymous with man-hating. Dari situlah, Emma Watson pernah dinobatkan sebagai Campaigner of the Year tahun 2015. Survei yang dilakukan oleh Harvard Business Review menunjukkan bahwa perempuan dianggap sebagai pemimpin yang lebih baik dibandingkan dengan rekan laki-laki. Selain itu, peran gender yang bias juga membangun stereotip bahwa perempuan adalah sosok yang lemah, emosional, tidak memiliki skill, dan sebagainya. Sehingga perempuan diragukan kemampuannya ketika mengakses dunia kerja. Seiring waktu, sedikit demi sedikit, representasi angkatan kerja perempuan yang menduduki posisi top manajemen di beberapa perusahaan Indonesia mulai menunjukkan peningkatan. Tetapi, begitu keterwakilan perempuan pada beberapa sektor dan bidang masih minoritas, dan masih adanya stereotip terhadap perempuan menjadi salah satu faktor penghambat. Seperti perempuan dianggap tidak memiliki mental leadership, tidak memiliki ketegasan, lamban, dan lainnya, sehingga dianggap tidak mampu melakukan pekerjaan-pekerjaan yang penting. Dampak dari stereotip ialah perempuan dianggap tidak mampu berada di posisi manajerial dalam perusahaan. Padahal kita tahu, pada posisi tersebut yang dibutuhkan adalah kompetensi, bukan jenis kelamin seseorang. Terkait hal itu, McShane dan Glimlow pada tahun 2010 dalam surveinya melaporkan, perempuan dinilai lebih tinggi dalam hal kualitas pelatihan, kerja tim, dan pemberdayaan pekerja dibandingkan dengan laki-laki. Kerap kali perempuan dihadapi oleh suatu pilihan, bekerja atau menjadi ibu rumah tangga. Seolah-olah memilih salah satu akan mengorbankan yang lainnya. Memilih bekerja akan dinilai sebagai pilihan yang melawan kodrat, sementara memilih menjadi ibu rumah tangga dinilai mengorbankan bakat.